Puji Tuhan. Pada sore hari ini sebelum kita masuk pada doa bersama, ada bagian firman Tuhan yang sangat-sangat indah dan sangat penting untuk kita pahami betul dan untuk kita terima, untuk kita jalankan dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan. Dan mungkin ayat-ayat ini sudah pernah saudara baca, tapi saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan ayat-ayat ini dengan sudut pandang seorang pelayan Tuhan. Pertama adalah Efesus 4 ayat 16. Efesus 4 ayat 16 mengatakan begini, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi sesungguhnya pelayanan kita ini adalah pelayanan yang menyatukan dan membangun gereja Tuhan di dalam kasih. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa yang kita layani ini adalah tubuh Kristus. Gereja Tuhan yang disatukan dan dibangun di dalam kasih. Kita tahu betapa mahalnya harga yang Tuhan Yesus sudah bayar untuk gereja Tuhan. Lalu kita dipercaya untuk melayani gereja Tuhan ini. Sehingga jangan sampai pelayanan kita tidak seimbang dengan apa yang Tuhan Yesus sudah korbankan dan sudah bayarkan untuk gereja Tuhan ini, yaitu nyawanya, darahnya di atas kayu salib. Sekali lagi saya ingin tekankan kita melayani gereja Tuhan untuk menyatukan dan membangun gereja Tuhan dalam kasih. Lalu dikatakan ayat selanjutnya ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, kalau kita melayani Tuhan dan melayani gereja Tuhan, melayani tubuh Kristus, maka ayat ini berlaku bagi kita, ayat 17, bahwa kita ini tidak boleh lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang yang tidak mengenal Allah pertama-tama ditandai dengan pikirannya yang sia-sia. Kita melayani Kristus, melayani tubuh Kristus, harusnya kita mengenal Allah dengan baik. Sehingga kita tidak punya pikiran yang sia-sia. Lalu dikatakan ayat selanjutnya pada ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Jadi kita harus benar-benar waspada. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang dikatakan pada ayat 18 mempunyai pengertian yang gelap. Sebab seharusnya kita mempunyai pengertian yang diterangi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus Allah. Lalu dikatakan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Sebagai pelayan Tuhan kita harus mempunyai kehidupan yang benar-benar bersekutu dengan Allah. Sehingga saya perlu ingatkan, jangan hanya mempersiapkan diri pada saat kita harus bertugas melayani. Tapi setiap hari kita harus punya kualitas, yaitu mempunyai hubungan yang benar-benar dekat dengan Allah, hidup persekutuan dengan Allah. Sebab yang membuat kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah adalah kebodohan yang ada di dalam hati kita ataupun kedegilan hati kita. Kalau kita membuang kebodohan dan kedegilan hati kita, maka sesungguhnya kita akan bisa hidup bersekutu dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, sebagai pelayan Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang tidak boleh berkualitas sembarangan. Karena kita melayani Tuhan, kita melayani tubuh Kristus yang harus dibangun dengan menyatukan dan membangun gereja Tuhan ini di dalam kasih, maka kita harus benar-benar mengkoreksi diri kita sendiri. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Orang-orang lain mungkin yang kita lihat, kita kenal, mungkin hidupnya sembarangan, kita tidak tahu. Dan itu bukan urusan kita.
Kita juga tidak diminta untuk menjadi hakim buat mereka. Tapi yang penting adalah kita tidak boleh mempunyai perasaan yang tumpul. Kita harus peka perasaannya. Dan kita tidak boleh menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu. Sehingga kita mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kita harus menjauhkan diri kita dari semua ini. Ingat, kita masih manusia, kita masih bisa jatuh dalam kedagingan kita masih bisa salah jalan, kita masih bisa menjauh dari Tuhan. Tapi karena kita ini adalah pelayan tubuh Kristus, maka kita ini tidak boleh lagi hidup sebagai manusia lama yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu ayat 20 mengatakan begini, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi seorang pelayan Tuhan itu harus selalu belajar mengenal Kristus. Kita semakin hari semakin mengenal siapa itu pribadi Kristus dan apa yang sesungguhnya menjadi pikiran Kristus, keinginan Kristus, apa yang sesungguhnya menjadi harapan Kristus di dalam kita melayani tubuh Kristus. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus selalu belajar mengenal Kristus. Caranya bagaimana? Dikatakan pada ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Mengenal Kristus adalah caranya dengan menerima pengajaran Kristus. Dan pengajaran Kristus itu sebagai suatu pengajaran yang sebetulnya lengkap. Jadi bukan pengajaran teori saja, tetapi juga pengajaran dalam praktek sehari-hari. Jadi ada kalanya Tuhan memberikan teorinya melalui firman Tuhan. Tetapi di dalam praktek kita sehari-hari kita langsung diperhadapkan untuk melaksanakan teori tadi. Untuk bisa mengerjakan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sehingga melalui prakteknya kita juga sudah belajar mengenal Kristus. Semakin hari kalau kita semakin mengenal Kristus, dengan belajar mengenal Kristus, menerima pengajaran Kristus, maka kita pasti akan semakin berkenan di hadapan Kristus. Kristus akan semakin menerima kita. Lalu dikatakan juga pada ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kita itu harus menanggalkan manusia lama. Ini secara aktif. Menanggalkan, dikatakan di sini, harus menanggalkan manusia lama. Kita semua punya manusia lama. Kita semua punya sisi lama kita. Masa lalu kita. Kita harus menanggalkan manusia lama. Artinya kita harus menanggalkan pribadi kita yang dulu. Yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengenal Allah, yang tidak berurusan dengan pelayanan. Sekarang kita sudah melayani Tuhan, sehingga kita harus menanggalkan manusia lama kita. Yaitu dikatakan bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dan ini adalah peringatan penting bagi kita. Kita tidak mungkin bisa melayani Kristus sebagai manusia lama. Sebagai manusia lama kita melayani Kristus. Tidak mungkin. Kalau kita bandingkan saja, kita mau bekerja di sebuah tempat, katakanlah sebuah bank begitu ya. Kita harus lulus dari fakultas, misalnya mungkin fakultas ekonomi atau manajemen atau yang lain. Tapi kita masih mau hidup sebagai manusia lama kita, yaitu kita itu anak SMA. Maka pasti pekerjaan kita di bank itu pasti akan kacau. Sebab yang bekerja ini seorang yang sudah lulusan di bidang ekonomi ataupun yang lain, manajemen, tapi cara kerjanya seperti anak SMA. Jadi tidak mau melepaskan kebodohannya, ketidaktahuannya seorang anak SMA. Tentu dia tidak akan siap bekerja di tempat itu. Begitu juga ketika kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan itu kita sudah mendapat pengajaran dari Kristus.
kita sudah mengenal Kristus. Dan semakin hari kita semakin mengenal Kristus. Lalu kalau kita melayani Kristus dengan masih menjadi pribadi yang lama, tentu pelayanan kita tidak akan bisa memberikan yang terbaik. Sebab apa? Sebab Kristus menghendaki kita melayani sebagai manusia baru. Jadi pelayanan ini adalah pelayanan manusia baru. Lalu dikatakan pada ayat selanjutnya, ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita harus menanggalkan manusia lama kita, supaya kita bisa dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Jadi seorang pelayan Tuhan harus mempunyai roh yang baru dan pikiran yang baru. Cara berpikirnya baru, isi pikirannya baru, kualitas rohnya baru. Jadi tidak bisa seperti pada zaman kita belum melayani Tuhan. Kita harus diperbarui. Bagaimana caranya bisa memperbarui? Syarat pertama ayat 22, kita harus menanggalkan manusia lama. Kita tidak mungkin bisa diperbarui kalau kita tidak mau menanggalkan manusia lama, roh kita masih lama, cara berpikir kita masih cara berpikir manusia lama. Yang jelas tidak bisa melayani Tuhan. Manusia lama tidak bisa melayani Tuhan. Orang yang mau melayani Tuhan harus menjadi manusia baru. Ayat 24 katakan begini. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dipakai kata aktif, mengenakan. Kok tadi menanggalkan, sekarang dipakai kata mengenakan. Kita harus mengenakan, memakai secara aktif. Secara aktif kita memakai manusia baru yang telah diciptakan. Jadi manusia baru itu diciptakan oleh Allah. Diciptakan, dikatakan di sini, menurut kehendak Allah. Jadi ini sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berarti ada kebenaran yang tidak sungguh-sungguh, ada kekudusan yang tidak sungguh-sungguh. Artinya ada kebenaran yang munafik dan ada juga kekudusan yang munafik. Pura-pura benar, berlagak kudus. Padahal tidak benar dan tidak kudus. Kita tidak boleh seperti itu. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus benar-benar mengenakan manusia baru yang diciptakan oleh Allah berdasarkan kebenaran dan kekudusan. Dikatakan di sini yang sesungguhnya. Lalu pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa kita itu harus secara aktif menguasai diri kita dan mengendalikan diri kita senantiasa. Kita tidak boleh membiarkan segala sesuatu yang tidak patut, tidak layak untuk dibiarkan ada di dalam kehidupan kita. Kita harus secara aktif menguasainya. Dikatakan pada ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota pelayan Tuhan. Sehingga kita harus membiasakan diri untuk berkata benar. Jadi hidup dalam kebenaran yang sebenarnya. Lalu dikatakan pada ayat selanjutnya, ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah adalah sesuatu hal yang manusiawi. Dan kita bukan orang gila. Jadi marahnya kita pasti ada sebabnya. Pasti ada hal-hal yang membuat kita menjadi marah. Tapi dikatakan di sini hati-hati. Kita marah itu jangan sampai berbuat dosa. Sebab marah itu bisa mendorong kita untuk berbuat dosa. Bagaimana caranya supaya kita bisa marah tapi tidak berbuat dosa? Kita harus mengendalikan diri. Mengendalikan ucapan kita, mengendalikan tindakan kita, mengendalikan keputusan kita. Kita harus betul-betul bisa menguasai diri kita dan mengendalikan diri kita senantiasa secara aktif. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan berkepanjangan marah itu. Jadi firman Tuhan ajarkan kepada kita jangan baperan jadi orang. Mungkin kita tersinggung, mungkin kita tidak suka dinasehati, tidak suka dikoreksi dengan cara seperti itu.
Lalu berkelit mungkin, oh saya suka nasihatnya, cuma caranya orang itu dalam menasehati saya nggak suka misalnya. Boleh saja saudara marah, tapi jangan berkepanjangan. Jangan terus jadi baperan. Apalagi terus, udahlah saya berhenti aja pelayanan. Karena tersinggung sama omongan gembala, sama omongan teman pelayanan, sama pimpinannya, sama pelatihnya. Jangan. Ya, saudara tidak akan diberi kritikan, tidak akan diberi saran kalau tidak untuk membangun tubuh Kristus. Ini kan kita sama-sama mau membangun tubuh Kristus. Jadi kita itu saling mengkritik, saling memberi masukan adalah demi supaya pembangunan tubuh Kristus ini bisa menjadi baik. Bisa menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi jangan membawa sifat-sifat yang buruk. Kita punya sifat buruk, semua orang juga punya sifat buruk. Tapi itu manusia lama kita, harus kita tanggalkan. Sekarang kita kenakan manusia baru. Manusia baru yang pikirannya baru, yang perasaannya baru, yang punya pikiran penuh hikmat. Punya perasaan juga perasaan yang benar. Lalu dikatakan di sini, ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Selalu saya ingatkan ini. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tidak bisa menguasai diri kita dan mengarahkan hidup kita, maka kita memberi kesempatan kepada iblis. Memberi kesempatan kepada kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu bisa membuat kita menjadi apa? Kadang-kadang nggak ada masalah dengan teman-teman yang lain, tapi kita sendiri jadi jenuh. Jadi jenuh, jadi bosan, jadi inginnya berhenti dalam pelayanan. Melihat kok beban terlalu berat, menjelang Natal ini tambah berat lagi. Biasanya sehari-hari sudah berat, ini tambah Natal, tambah berat lagi. Membuat kita jadi putus asa, membuat kita ingin melimpahkan kepada orang lain, membuat kita merasa bahwa melayani Tuhan itu tidak istimewa, membuat kita berpikir secara bodoh, secara salah. Itu kita memberi kesempatan kepada iblis, memberi kesempatan kepada kuasa kegelapan untuk apa? Untuk menggagalkan kita. Selalu saya ingatkan, kuasa kegelapan belum tentu mengarahkan kita jadi berbuat dosa, belum tentu. Tapi kuasa kegelapan pasti akan menanamkan benih-benih negatif di dalam kehidupan kita. Pikiran kita, perasaan kita, keputusan kita, sikap kita, semuanya negatif. Dan itu akan menjatuhkan kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ayat 27. Jangan memberi kesempatan. Tidak diberi kesempatan saja iblis sudah nerobos masuk dalam pikiran kita, nerobos masuk dalam emosi kita. Apalagi diberi kesempatan. Wah, luar biasa. Lalu dikatakan pada ayat selanjutnya, ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dulu pernah ada pelayan Tuhan di kebaktian anak yang mencuri persembahan. Saya rasa mungkin yang pelayan kebaktian anak zaman dulu tahu ya. Mencuri uang persembahan. Itu mencuri, betul-betul mencuri. Padahal sebetulnya ya tidak kepepet-pepet amat gitu ya, dalam hal keperluan keuangannya, kebutuhan keuangannya. Kita itu mudah sekali loh mencuri segala sesuatu di dalam melayani Tuhan. Yang paling parah ketika kita mencuri kemuliaan Tuhan. Sehingga kita akan merasa puas ketika pelayanan kita memuliakan kita, meskipun tidak memuliakan Tuhan. Harusnya kita itu puasnya ketika pelayanan kita memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kita. Tapi kita merasa sudah sukses, sudah berhasil ketika pelayanan kita memuliakan kita. Dan kita tidak peduli apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Jangan mencuri. Jangan mencuri apapun juga. Gereja ini adalah bersifat sosial. Jadi kalau dalam kategori orang dunia, ini bukan bisnis, sosial. Karena sosial biasanya gampang untuk tipu-menipu di dalam gereja. Ada orang-orang yang sengaja masuk ke gereja, berkenalan lama ya, mungkin jemaat lama tahu ya. Berkenalan dengan orang-orang gereja,
dengan baik. Setelah itu dia membantu. Membantu apa? Ngurus STNK, perpanjangan STNK, ngurus perpanjangan SIM, ngurus urusan lain-lain sampai paspor dan sebagainya. Uangnya semua diambil, ditilep, dianya hilang. Karena apa? Karena orang gereja nganggapnya semua orang di gereja pasti baik, pasti benar. Belum lagi orang yang memasukkan kolekte 5.000. Dia ngambil dari situ seraup, 150.000 mungkin gak tahu berapa dari kolektor itu ngambilnya. Gampang nyurinya, tapi firman Tuhan katakan jangan sampai mencuri. Apalagi kita ini agent-agentnya Tuhan. Kita ini petugasnya pembangunan tubuh Kristus. Yang gak mungkin kita bisa membangun sesuatu yang kita rongrong sendiri. Tubuh Kristus mau kita bangun, tapi kita rongrong sendiri tubuh Kristus yang gak mungkin bisa kita bangun. Ayo kita membangun tubuh Kristus. Lalu dikatakan di sini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau zaman sekarang bukan cuma kata-kata kotor, tapi tulisan kotor yang dikirim melalui sosial media dan sebagainya. Jangan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Jadi kita mesti cek apakah perkataan kita atau kalimat yang keluar dari tulisan kita itu adalah dikatakan di sini membuat orang beroleh kasih karunia atau tidak. Sebelum dikirim, cek dulu ini orang yang terimanya akan mendapat kasih karunia atau tidak. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan Kristus, kita sedang membangun tubuh Kristus. Ini tanggung jawab seorang pelayan Kristus. Dikatakan selanjutnya pada ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Lebih parah lagi, bukan cuma tidak bisa melayani Tuhan, tapi kita tanpa sadar mendukakan Roh Kudus Tuhan. Yang sudah membimbing kita, mengingatkan kita, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, apalagi sebagai seorang pelayan Tuhan. Sudah diingatkan di dalam hati kita, tapi kita cuek, masa bodoh terhadap suara Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Bukannya semakin dekat dengan Tuhan, bukannya berusaha semakin peka dengan pimpinan Roh Kudus, tapi mengabaikan Roh Kudus. Dan kita mendukakan Roh Kudus. Siapa yang bisa mendukakan hati seseorang? Semakin dekat orang itu, semakin bisa membangun sebuah duka di dalam hati orang lain. Jadi kalau saudara dekat dengan saya dekat dengan saudara, saya punya potensi besar untuk mendukakan saudara. Tapi kalau saya tidak kenal dengan saudara, jauh juga tinggalnya. Saya di Bandung, saudara ada di Amerika, ya kemungkinannya kecil untuk bisa mendukakan. Nah sekarang Roh Kudus itu tinggal di mana? Roh Kudus tinggal di dalam hati kita loh. Roh Kudus sangat dekat dengan kita. Potensi kita mendukakan Roh Kudus itu besar sekali. Kalau kita tidak sadar sebagai pelayan Tuhan. Kita ini pelayan Tuhan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Lalu dikatakan di sana ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kita ini harus bebersih. Sekarang ada gerakan bebersih Kota Bandung. Kita bebersih diri kita dulu. Bebersih pikiran kita, bebersih hati kita, bebersih emosi kita. Kita harus buang. Kemarinnya ada seorang hamba Tuhan melayani seorang yang akan meninggal dunia. Dan hamba Tuhan ini, kebetulan teman saya kenal, hamba Tuhan ini bilang kepada orang yang akan meninggal dunia ini, apa yang masih ada, mungkin masih tersimpan di dalam hati yang belum diberesin, mungkin masih ada hal-hal yang belum tuntas. Harapan hamba Tuhan teman saya ini adalah nanti si orang yang bakal meninggal ini bilang, ya mungkin saya belum selesaikan pesan saya kepada orang anu, titip pesan untuk anak saya yang ini, tolong nanti begini, begitu kan? Ternyata enggak.
Ternyata yang disampaikan itu apa? Unek-uneknya dia, kebenciannya dia, kemarahannya dia, kejengkelannya dia. Iya deh, boleh, kata teman saya hamba Tuhan itu. Lepaskan itu. Berikan satu kesempatan memberikan ampun kepada orang yang bersalah kepada kamu. Ya, teman saya hamba Tuhan ini mengira mungkin cuma 1-2 nama gitu. Gak taunya begitu banyak. Jadi selama ini kepahitan dalam hatinya begitu luar biasa. Karena dia dendam sama orang ini, dia benci sama orang ini, dia gak suka sama orang ini. Dia sebutin satu demi satu. Dia doakan satu demi satu, pengampunan. Ayo kita berikan pengampunan pada si A, pada si B, pada si C. Daftar. Selesai membaca itu semua, meninggal dunia. Saya bilang kepada teman saya ini, untung loh kamu pelayanan ke orang ini begini. Kalau enggak, dia mati makin masih melotot matanya. Karena dia sudah, sebagian nama-nama itu yang dia benci dan dia tidak sukai, sebagian besar ya kurang lebih 60% lah. Adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia dan dia masih benci sama orang itu. Masih dendam sama orang itu. Ya kita melayani Tuhan gak mungkin bisa begitu. Kita melayani Tuhan tidak mungkin kita bisa menyimpan kepahitan. Kita melayani sambil punya kegeraman. Main musik sambil hatinya pahit. Geram. Mimpin pujian sambil hatinya marah. Bertikai satu dengan yang lain. Ya gak mungkin bisa melayani Tuhan. Di satu sisi mengucapkan firman Tuhan. Di sisi lain ngefitnah orang. Dari mulut yang sama. Bagaimana bisa melayani Tuhan? Orang sekualitas seperti itu. Kita harus jadi manusia baru. Ayat 32. Tetapi hendaklah, ini perhatikan ya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini seorang pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan tuh harus ramah seorang terhadap yang lain. Jangan cuma ramah kalau lagi saat melayani. Saat melayani ramah, tapi sesama teman pelayanan tidak bisa ramah. Apalagi kalau lagi rapat. Apalagi kalau rapat Natal, lebih lagi. Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya harap Efesus 4 ayat 16 sampai dengan ayat 32 ini, saudara baca ulang di rumah. Renungi. Perlahan-lahan bacanya seperti saya tadi membacakannya perlahan-lahan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga setelah selesai kita melayani Tuhan, Tuhan akan katakan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jangan sampai setelah selesai kita melayani Tuhan, Tuhan bilang, siapa kamu? Saya nggak kenal kamu. Selamat melayani Tuhan. Puji Tuhan.